Hai, Mrs. Apa kabar? Aduh, saya habis berenang tadi. Umur-umur segini, berenang lumayan juga ini. Agak gerah juga, tapi segar juga ya akhirnya. Ya lumayan, Mrs. Kalau weekend, saya maunya nyantai aja begitu. Cuman, ya ini kan ada yang nanyakan, ya sudahlah saya jawab. Oke, jadi ini penutupan dari sesi frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Anda semua ya. Tadi sudah saya bagi bahkan di, di kolam renang tadi sebelum berenang saya bagi semua ya, macam-macam. Yang terakhir ini adalah menjawab tentang coach bagaimana strategi semut lawan gajah yang perusahaan tadi sebagian sudah ya, ini lanjutan. Saya lanjutkan seperti ini. Ya, jadi restoran cafe sudah saya bahas ya. Untuk corporate sudah saya bahas juga ya. Ini adalah sesi yang terakhir tentang corporate. Oke, tentang corporate atau perusahaan. Oke. Perusahaan yang datang kepada kami boleh dikatakan sebagian besar adalah produk consumer atau consumer good. Ya, meskipun 10%-nya adalah produk-produk industrial. Sudah paham kan ya? Nah, sekarang untuk produk-produk yang consumer good itu boleh saya katakan itu sebagian 50-50 ya. Ya, 50% mereka distributor. Jadi distributor company atau perusahaan distributor. Ya, yang 50% lagi itu perusahaan principal alias pabrik, pemilik pabrik. Jelas ya? Yang ini perusahaan distributor, yang ini perusahaan pabrik. Jadi besoknya mau yang mana dulu nih? Jadi sama-sama. Mereka sering datang kepada kami. Saya jawab yang perusahaan prinsipal dulu, alias pemilik pabrik. Oke, business owner, buka saja website saya www.doktermarketing.com. Di situ Anda bisa lihat semua perusahaan pabrikan atau perusahaan prinsipal dari consumer goods yang kami pegang. Jadi memang boleh dikatakan sebagian besar, boleh dikatakan 60% atau 70% ya. Itu semua pabrikan semua. Dan 30% itu distributor. Saya jelasin yang pabrikan atau yang prinsipal seperti ini. Karena saya tidak bisa panjang-panjang jelaskan di sini, saya kasih clue-nya aja, lebih seperti ini. Ketika kami dipanggil datang ke Jawa Tengah, datang ke Jawa Timur, sampai ke Medan, sampai ke Makassar, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Kendari, banyak sekali besar ya. Ngomong yang prinsipal atau pabrikan. Kebanyakan yang saya lihat mereka tuh salah di dalam membidik ya. Jadi mereka ada kesalahan di strategi, ada kesalahan di positioning. Mereka kan pabrik benar. Mereka punya begitu banyak produknya banyak banget, tetapi yang difokus itu bukan yang seharusnya difokus. Katakan misalnya saja ya, ada 10 produk nomor 1 sampai nomor 10 ya, yang mestinya difokus itu produk nomor 1. Tapi beliau itu memfokus produk nomor 3, nomor 4. Salah di dalam memfokus. Tuh, ada lagi. Mereka salah di dalam menyampaikan. Atau, jadi itu boleh dikatakan awal dari segalanya itu dari hulu ke hilir ya. Itu awal penentu sukses itu strategi. Begitu Anda salah strategi, forget it. Semuanya pasti salah semua, kacau semua. Hati-hati di dalam strategi. Jadi membidiknya, produknya harus tepat. Kemudian membidik ke konsumennya siapa? Juga banyak kesalahan. Membidik konsumennya juga harus tepat. Produknya tepat, konsumennya tepat, distribusinya harus tepat. Atau distributor tadi itu harus tepat. Oke? Sementara itu dulu. Ya, singkat-singkat aja. Sekarang perusahaan distributor yang kira-kira 30 atau 40%. Tips-tipsnya gimana? Perusahaan distributor banyak juga yang datang kepada kami. Nah, saya melihat bahwa ternyata di distribusi levelnya itu masih kurang. Distribusi level artinya dari 100% target potensi outlet, itu target distribusi levelnya itu cuma 50%. Padahal mungkin target di prinsipal 80%. Jadi kecolongan. Kenapa coach kok distribusi levelnya rendah? Nah, saya harus analisa dalam-dalam. Di mananya? Di operasionalnya tentunya. Ya, ini menyangkut jelas dengan DMS, Distribution Management System, atau TMS, Territory Management System. Bagaimana coverage-nya Anda? Bagaimana RTM atau Route to Market strateginya Anda? Katakan, potensial tokonya ada berapa, ya kan? Anda harus pintar-pintar membagi
Jadi di situ ada call made-nya atau kunjungan, ada call efektifnya, ada target berapa jual per piece atau per box per effective call, berapa produktivitas per sales rep-nya dan lain-lain. Jadi ini kurang lebih KPI-KPI-nya. Saya rasa saya menggunakan banyak istilah. Saya maaf tidak bisa saya Indonesiakan karena itu memang basic kami. Jadi kami ini memang kiblatnya adalah consultant, international consultant. Itu kiblat kami itu, ya. Tapi saya mau jelasin itu sebentar. Total marketing itu adalah berdiri sendiri, independen. Kami tidak copy paste dari manapun, tidak ada, ya. Boleh ada yang mengatakan total marketing kiblatnya tidak ada. Betul-betul foundernya adalah kami sendiri karena kami menciptakan terapi penyembuhan untuk perusahaan itu. Terapi metodenya gimana? Kami yang menciptakan. Namanya apa? Private treatment, ya. Tujuannya apa? Bisnis Anda sembuh dan sehat kembali. Gitu sebenarnya. Jadi doa kami Anda bahagia dan sehat selalu. Bisnis Anda juga sehat selalu. Kalau bisnis orang sakit, panggil dokter. Tapi kalau bisnis Anda sakit, panggil dokter marketing kami. Dokter marketing siap tangani bisnis Anda sampai benar-benar pulih.